teman-teman, selamat datang di Opinia Channel. Tumben kan temanya berat banget? Tapi tenang, sebetulnya ini adalah bahasan sederhana yang sangat dekat dengan keseharian kita. Masa sih? Simak ya biar gak penasaran. Kami menanti kamu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe. Kamu juga bisa mendownload aplikasi Opinia melalui Play Store. Ayo, siapa nih yang hatinya berdebar ketika ada ketukan di pintu rumah yang diikuti suara merdu? Paket! Kalau kamu salah satunya, berarti kamu telah menjadi bagian dari 4,11 miliar orang di seluruh dunia yang sudah atau sering melakukan transaksi jual beli secara elektronik atau yang biasa disebut e-commerce. Jumlah sebesar ini dilansir dari laporan WR Sosial Januari 2023 loh. Di Indonesia sendiri, orang yang membeli barang melalui e-commerce telah mencapai 178,9 juta. Memang, sejak akhir tahun 1990-an, e-commerce telah mulai mewabah dan kini turut merajai dunia bisnis modern. Transaksi perdagangan secara elektronik ini terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Platform-platform e-commerce terus bermunculan. Di Indonesia, kita mengenal Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli, dan lain sebagainya. Fakta menunjukkan masyarakat modern cenderung lebih menyukai aktivitas-aktivitas yang bersifat praktis, mudah, efisien, dan cepat. Di era digital seperti sekarang ini, semua orang bisa memanfaatkan ponsel mereka untuk mempermudah segala aktivitas. Mereka bisa berbelanja tanpa harus pergi ke toko, memesan tiket bioskop dengan aplikasi tanpa harus antri, bahkan memesan makanan lewat aplikasi tanpa harus meninggalkan sofa empuk di rumah. Pembayaran pun bisa dilakukan secara instan melalui m-banking atau e-wallet seperti Dana, GoPay, OVO, Link Aja, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, e-commerce kemudian berkembang lebih dari sekedar kebutuhan berbelanja, tapi bergeser menjadi gaya hidup. Siapa yang tidak pernah berbelanja secara elektronik akan dinilai ketinggalan zaman. E-commerce era 1960-an dan 1970-an. Tahun 1960-an, kendati teknologi dan infrastruktur internet belum berkembang dan belum mencapai tahap yang memungkinkan transaksi perdagangan melalui internet, namun cikal bakal e-commerce mulai terbenih. Pada masa tersebut, mulai muncul Electronic Data Interchange atau EDI, yakni sistem elektronik untuk mentransfer dokumen bisnis seperti faktur, pesanan, dan kontrak antara perusahaan. EDI memungkinkan perusahaan untuk menghemat waktu dan biaya dalam pengolahan dokumen bisnis. Namun, kala itu, penggunaan EDI masih terbatas oleh perusahaan-perusahaan besar dan industri yang terkait dengan pertahanan nasional di Amerika Serikat belum oleh masyarakat luas. Meski begitu, tak bisa dimungkiri, sistem EDI inilah yang menjadi cikal bakal pertama lahirnya e-commerce. Pada 1974, wajah e-commerce semakin terbentuk dengan munculnya sistem barcode Universal Product Code atau UPC yang diperkenalkan dan mulai digunakan di Amerika Serikat. Dengan sistem barcode ini memungkinkan proses checkout penjualan produk di toko menjadi lebih cepat dan efisien dengan mengurangi kesalahan input data dan meningkatkan efisiensi pengelolaan inventaris. Selain penggunaan barcode, era ini juga ditandai dengan munculnya teknologi Electronic Funds Transfer atau EFT yang memungkinkan transaksi keuangan dilakukan secara elektronik termasuk transaksi pembayaran. Meski belum dilakukan secara online, teknologi ini menjadi dasar bagi e-commerce pada masa yang akan datang. Ada pula Point of Sale atau POS System. Sistem ini memungkinkan toko-toko untuk mengotomatisasi pengelolaan inventaris dan transaksi pembayaran. Hal ini membuat proses pembelian menjadi lebih cepat dan efisien. Dan pada 1979, Michael Aldrich, seorang peneliti dari Inggris, menciptakan sistem yang disebut video text. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian melalui terminal yang terhubung ke jaringan telepon. Sistem ini sejatinya sudah menggambarkan konsep perdagangan elektronik, namun karena tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari masyarakat luas, akhirnya gagal. E-commerce era 1980-an. Serupa dengan era sebelumnya, e-commerce pada 1980-an juga masih terbatas dan belum banyak berkembang. Ini lantaran teknologi internet pada era tersebut juga masih dalam tahap perkembangan dan belum mencakup masyarakat luas. Namun, ada beberapa peristiwa penting terjadi pada era ini yang menjadi landasan bagi perkembangan e-commerce. Pertama, munculnya TV shopping. Pada 1982, Quality Value Convenience atau QVC dan Home Shopping Network atau HSN mulai muncul sebagai saluran TV yang memperkenalkan produk-produk yang dapat dibeli melalui telepon. Kedua, digunakannya Bulletin Board System atau BBS. BBS ini merupakan sistem yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan berbagi informasi melalui jaringan telepon. Meskipun tidak sepopuler internet, BBS menjadi cikal bakal komunitas online yang menjadi dasar bagi lahirnya e-commerce dan juga media sosial. Ketiga, ditemukannya Transmission Control Protocol TCP atau Internet Protocol IP pada 1982. Penemuan protokol TCP atau IP ini menjadi tonggak penting dalam
dalam perkembangan internet. Protokol ini memungkinkan jaringan komputer yang berbeda untuk saling berkomunikasi dan menjadi dasar bagi perkembangan internet seperti yang kita kenal sekarang. Kendati perkembangan e-commerce pada 1980-an masih terbatas, inovasi-inovasi tersebut membawa perubahan dalam dunia perdagangan dan menjadi fondasi bagi perkembangan e-commerce di masa mendatang. E-commerce era 1990-an. Era e-commerce pada 1990-an diwarnai dengan adopsi teknologi internet yang semakin pesat. Pada masa itu, World Wide Web lahir, kemudian disusul HTML menjadi bahasa pengembangan situs web selanjutnya. Pada 1994, Netscape Navigator dengan Secure Socket Layer atau SSL untuk mengamankan komunikasi online antara klien dan server memperkenalkan web tersebut kepada publik. Hal inilah yang membuka jalan untuk perusahaan e-commerce. Salah satu perusahaan yang terkenal dalam era e-commerce 1990-an adalah Amazon.com yang didirikan pada 1994 oleh Jeff Bezos. Amazon.com awalnya hanya menjual buku secara online, tapi kemudian berkembang menjadi sebuah toko online terbesar yang menjual berbagai macam produk, termasuk elektronik, pakaian, dan makanan. Selain Amazon, ada juga eBay yang didirikan Pierre Omidyar pada 1995 menjadi salah satu situs e-commerce paling terkenal pada era tersebut. eBay awalnya berfokus pada penjualan barang-barang koleksi seperti kartu pos dan mainan vintage, tetapi kemudian berkembang menjadi situs lelang online yang menjual segala jenis produk. Ada pula PayPal yang didirikan pada 1998 oleh Peter Thiel, Max Levchin, dan Elon Musk mencoba masuk ke pasar e-commerce. PayPal menjadi salah satu platform pembayaran online terkemuka yang memungkinkan pengguna untuk mentransfer uang secara online dengan cepat dan aman. Era e-commerce 1990-an juga diwarnai dengan banyaknya perusahaan yang mulai berinvestasi dalam teknologi internet. Perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft, IBM, dan Oracle mulai mengembangkan teknologi e-commerce seperti platform online dan sistem pembayaran online. Meski masih banyak orang yang ragu terhadap perdagangan elektronik karena kekhawatiran akan keamanan data pribadi dan pembayaran online, era e-commerce 1990-an merupakan awal dari revolusi perdagangan elektronik yang telah membawa perubahan besar dalam cara kita berbelanja dan berbisnis. E-commerce era 2000-an. Pada era 2000-an, menjadi awal mula perkembangan e-commerce secara global, ditandai dengan adopsi yang semakin luas dari teknologi dan internet yang memungkinkan lebih banyak orang untuk terhubung ke jaringan dan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam berbelanja secara online. Selama era ini, perusahaan-perusahaan e-commerce seperti Amazon dan eBay terus tumbuh dan berkembang, menambahkan lebih banyak produk dan layanan ke dalam platform mereka. eBay misalnya, pada 2001 mereka memperkenalkan layanan baru seperti eBay Stores yang memungkinkan penjual untuk membuka toko online mereka sendiri di platform eBay. Selain itu, eBay juga terus memperluas kategori produk yang ditawarkan dari barang-barang koleksi dan barang-barang bekas hingga barang-barang baru dari merek terkenal. Ini membantu eBay memperluas basis pengguna mereka dan menjadi tujuan belanja online yang populer bagi konsumen di seluruh dunia. Di era 2000-an pula, bermunculan perusahaan e-commerce baru mengikuti jejak kedua raksasa Amazon dan eBay, di antaranya Zappos, Groupon, dan Alibaba. Semuanya membuka peluang bisnis baru di pasar global. Salah satu tren utama pada era ini adalah peningkatan penggunaan perangkat mobile untuk berbelanja secara online. Dengan semakin banyaknya orang yang memiliki akses ke ponsel pintar dan tablet, banyak perusahaan e-commerce mulai mengembangkan aplikasi mobile mereka sendiri dan mengoptimalkan situs web untuk perangkat mobile. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk melakukan transaksi secara mudah dan nyaman di mana saja dan kapan saja. Di samping itu, era e-commerce 2000-an juga menyaksikan perkembangan dalam teknologi pembayaran online dan pengiriman barang. Metode pembayaran seperti PayPal dan kartu kredit semakin umum digunakan, sementara layanan pengiriman seperti FedEx dan UPS semakin terintegrasi dengan platform e-commerce. Era 2010-an, e-commerce dioptimalkan. Pada 2010, Oracle mengakuisisi Art Technology Group ATG, salah satu vendor platform e-commerce asli yang memimpin industri pada saat itu seharga 1 miliar US dollar. Akuisisi ini menandai masuknya Oracle ke pasar e-commerce. Ini memulai putaran konsolidasi karena perusahaan teknologi besar melihat peluang besar dalam bisnis e-commerce di industri retail. Pada 2013, Amazon pertama kali mengumumkan rencana untuk layanan pengiriman menggunakan drone yang disebut Amazon Prime Air, yang menawarkan pengiriman gratis 2 hari bagi pelanggan. Pada akhir 2016, Amazon berhasil mengirimkan paket Prime Air pertamanya di Cambridge, Inggris. Meski hanya bersifat uji coba, ini merupakan langkah awal yang signifikan untuk membuktikan bahwa teknologi pengiriman drone dapat digunakan dalam praktik bisnis. Tak hanya di Inggris, Amazon juga melakukan pengujian pengiriman drone tersebut di Amerika Serikat dan negara lainnya.
Inovasi layanan pengiriman tercepat berbasis drone dan pengiriman hari yang sama ini kemudian banyak diperkenalkan oleh perusahaan e-commerce untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengiriman. Ini salah satu perubahan besar dalam bisnis e-commerce yang terjadi di era 2010-an. Era 2020-an, e-commerce semakin matang. Sekarang, kita berada di awal dekade baru tahun 2020-an. Pada masa ini, e-commerce semakin matang dan bertumbuh dengan pesat, terutama selama pandemi COVID-19 ketika pembatasan sosial dan penutupan toko fisik memaksa orang untuk berbelanja online. Menurut data eMarketer, lembaga riset pasar asal New York pada 2022, nilai pasar e-commerce global diperkirakan mencapai 6,5 triliun US dollar. Angka ini mencerminkan pertumbuhan yang signifikan dari sekitar 3,5 triliun US dollar pada 2019. Selain penggunaan perangkat mobile yang terus meningkat, e-commerce era 2020-an semakin diperkuat dengan kian canggihnya teknologi seperti kecerdasan buatan, AI, Internet of Things, IoT, dan blockchain yang mulai berkembang sejak dekade 2010-an guna meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan. Pembayaran digital pun makin berkembang dengan munculnya teknologi pembayaran baru seperti dompet digital dan pembayaran melalui perangkat wearable. Sistem pengiriman produk juga kian inovatif, mudah, murah, cepat, dan aman. Akhirnya, era 2020-an menjadi periode yang menarik dan dinamis bagi industri e-commerce. Di periode ini, banyak teknologi dan tren baru muncul dan memengaruhi cara bisnis e-commerce. Baiklah, demikian ulasan kita kali ini. Tunggu video selanjutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa.